Halo, bertemu lagi dengan Kak Lasminto. Kali ini kakak akan membahas materi tentang soal dan pembahasan AKM literasi atau asesmen kompetensi minimum pada asesmen nasional tahun 2021 pada bagian yang pertama. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Untuk soal yang pertama, ini indikatornya adalah menemukan informasi tersurat pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Di sini ada bacaan, judulnya adalah Ayo Mencari Capung. Kakak akan membaca, kalian nanti bisa mendengarkan. Ayo mencari capung. Sukma dan Trisna mendapat tugas sains dari ibu guru untuk mengamati serangga. Mereka berdiskusi tentang hewan apa saja yang termasuk jenis serangga. Trisna mengatakan bahwa salah satu contoh serangga adalah capung. Ayo kita mencari capung, ajak Trisna. Memangnya capung serangga? Jawab Sukma. Iya, Trisna meyakinkan Sukma. Mereka pergi ke lapangan yang terdapat banyak capung. Mula-mula mereka belum berhasil menangkap capung. Namun tiba-tiba Sukma berteriak, "Hai, lihat, ada sarang laba-laba. Yuk kita gunakan untuk menangkap capung." Sukma dan Trisna membuat sarang laba-laba untuk menangkap capung. Hup, mereka berhasil menangkap capung dengan sarang laba-laba itu. Sukma dan Trisna mengamati capung tangkapan mereka dan berhasil membuktikan bahwa capung memang termasuk jenis serangga karena sayapnya ada 4, ruas badannya beruas-ruas, matanya unik, jumlah kakinya 6. Dengan hati gembira, Sukma dan Trisna menyerahkan hasil pengamatan serangga mereka kepada ibu guru. Pertanyaannya, hewan apa yang Sukma dan Trisna tangkap? A. Kupu-kupu, B. Capung, C. Belalang. Jawabannya adalah capung, sesuai dengan judul dan bacaan. Indikator yang kedua, mengidentifikasi kejadian yang dihadapi tokoh cerita pada teks sastra sesuai dengan jenjangnya. Ini bacaannya sama ya. Di sini ada 3 pernyataan. Kalian disuruh memilih apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Sekarang kakak bacakan pernyataan yang pertama. Sukma dan Trisna mendapat tugas sains dari ibu guru untuk mengamati serangga. Nah, pada bacaan Ayo Mencari Capung di kalimat pertama di sini berbunyi Sukma dan Trisna mendapat tugas sains dari ibu guru untuk mengamati serangga. Jadi, ini sesuai dengan pernyataan yang pertama. Maka pernyataan ini bisa kita pilih jawaban yang benar. Jadi kita pilih bahwa pernyataan ini benar ya, bukan salah ya. Yang benar bisa kita centang. Berikutnya, pernyataan yang kedua. Trisna mengatakan bahwa salah satu contoh serangga adalah capung. Nah, di sini pada kalimat ketiga ya, berbunyi Trisna mengatakan bahwa salah satu contoh serangga adalah capung. Jadi pernyataan yang kedua ini sesuai dengan bacaan Ayo Mencari Capung kalimat yang ketiga. Jadi pernyataan ini benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, mereka pergi ke taman yang terdapat banyak capung. Nah, sekarang perhatikan di kolom kedua ini. Mereka pergi ke lapangan yang terdapat banyak capung. Mereka perginya ke lapangan, bukan di taman. Jadi pernyataan mereka pergi ke taman yang terdapat banyak capung adalah salah. Maka kita centang yang salah. Seperti itu ya. Berikutnya, indikator yang ketiga, menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh pada teks sastra sesuai dengan jenjangnya. Ini bacaannya masih sama. Ayo Mencari Capung. Pertanyaannya,
bagaimana perasaan Sukma dan Trisna setelah menyelesaikan tugas dari Bu Guru? Ketik jawabanmu. Jadi nanti kalian mengetik sendiri, tidak memilih atau memilih benar dan salah. Jadi harus kalian ketik terlebih dahulu. Kakak ulangi. Pertanyaannya, bagaimana perasaan Sukma dan Trisna setelah menyelesaikan tugas dari Bu Guru? Nah, di sini pada kolom yang ketiga ini, di sini ada kalimat dengan hati gembira Sukma dan Trisna menyerahkan hasil pengamatan serangga mereka kepada Ibu Guru. Jadi, perasaan Sukma dan Trisna adalah gembira. Seperti itu ya. Berikutnya, untuk indikator yang keempat, membandingkan hal-hal utama dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Pertanyaannya, apa kegiatan Sukma dan Trisna sebelum pergi ke lapangan untuk mencari serangga? Nah, A. Berencana untuk menangkap capung. B. Membuat jaring laba-laba. C. Pergi ke halaman sekolah. Nah, di sini pada kolom yang kedua, mereka pergi ke lapangan yang terdapat banyak capung. Ini ketika si Trisna dan Sukma mau pergi ke lapangan. Di sini kita cari pada kalimat sebelum itu. Jadi kita cari pada kolom pertama ini. Sukma dan Trisna mendapat tugas sains dari Ibu Guru untuk mengamati serangga. Mereka berdiskusi tentang hewan apa saja yang termasuk jenis serangga. Trisna mengatakan bahwa salah satu contoh serangga adalah capung. Ayo kita mencari capung, ajak Trisna. Memangnya capung serangga? Jawab Sukma. Iya, Trisna meyakinkan Sukma. Nah, di sini pilihannya adalah berencana untuk menangkap capung, B. Membuat jaring laba-laba, C. Pergi ke halaman sekolah. Nah, pada pilihan B, membuat jaring laba-laba itu mereka lakukan setelah berada di lapangan. Tapi ini pertanyaannya adalah sebelum pergi ke lapangan. Kemudian C. Pergi ke halaman sekolah. Mereka pada bacaan ini mereka tidak pergi ke halaman sekolah. Jadi pilihan B dan C salah. Maka jawaban yang tepat adalah berencana untuk menangkap capung. Di sini ya, ayo kita mencari capung. Nah, mereka punya rencana mencari capung. Seperti itu. Jawabannya A. Berikutnya indikator yang kelima, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Di sini ada 3 gambar. Ya. Pada gambar nomor berapa Sukma dan Trisna berhasil menangkap capung? Nah, ini perhatikan gambar 1. Ini ada salah satu dari mereka yang berhasil menangkap capung. Kemudian gambar yang kedua, ini ketika mereka mau menuju ke lapangan. Kemudian yang ketiga, mereka sedang berusaha menangkap capung tetapi tidak menggunakan jaring laba-laba. Jadi gambar nomor 3 ini belum berhasil menangkap capung. Maka dari pilihan A, B, dan C, jawaban yang tepat adalah A. Di sini mereka kelihatan berhasil menangkap capung. Indikator yang keenam, menemukan informasi tersurat pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Di sini ada sebuah denah, kemudian ada bacaan. Mela mempunyai teman baru di kelasnya, namanya Arini. Mela ingin mengajak Arini bermain sepeda di taman kota. Sayangnya, Arini belum tahu letak taman kota. Kemudian, Mela membuat sebuah denah untuk Arini. Pertanyaannya, menurut denah tersebut, di mana letak taman kota? Disuruh mencari taman kota. Kita cari dulu di sini taman kota. Ternyata berada di pojok kiri atas ini. Ini adalah taman kota. Sekarang, menurut denah tersebut, di mana letak taman kota? A. Di samping rumah Mela. Nah, ini taman kota, ini rumah Mela.
samping rumah Mela adalah sekolah dan toko buku. Berarti A jawabannya salah. B, di sebelah masjid. Di sini taman kotanya, masjidnya di sebelah sini. Di sebelah masjid tidak ada apa-apa. Jadi pernyataan yang B, jawaban yang B salah. Kemudian yang C, di seberang toko buku. Toko buku kita cari, ini toko buku. Ini ada jalan. Berarti dari toko buku kalau mau ke taman kota harus menyeberangi jalan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Seperti itu ya adik-adik. Berikutnya indikator yang ketujuh, mengidentifikasi topik atau fokus pembahasan pada teks informasi yang sesuai dengan jenjangnya. Ini gambar dan bacaannya masih sama. Pertanyaannya, menurut kamu mana judul yang paling cocok untuk tulisan itu? A. Denah menuju taman kota. B. Mencari taman kota. C. Denah kota kita. Nah, pada bacaan ini Mela atau Arini kan belum tahu letak taman kota. Kemudian Mela membuat denah untuk Arini. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah mencari taman kota. Ya, karena tujuan mereka adalah ingin mengajak Arini bermain sepeda di taman kota. Jadi pada bacaan ini lebih tepat mencari taman kota, bukan denah menuju taman kota atau denah kota kita. Seperti itu ya. Jawabannya B. 8. Indikator yang ke-8, menyimpulkan kejadian pada teks informasi sesuai dengan jenjangnya. Pertanyaannya, mengapa Mela membuat denah untuk Arini? Ketik jawabanmu. Di sini awalnya Mela ingin mengajak Arini bermain sepeda di taman kota, tapi Arini tidak tahu letak taman kota. Kemudian Mela akhirnya membuat sebuah denah untuk Arini agar bisa sampai di taman kota. Jadi, mengapa Mela membuat denah untuk Arini? Jawaban yang tepat adalah untuk memberitahu Arini letak taman kota. Seperti itu. Bisa dikembangkan kalian sendiri. Ya, tidak harus sesuai dengan ini. Tapi intinya adalah untuk memberitahu Arini letak taman kota. Nah, sebelum menuju ke nomor 9, di sini ada bacaan ya. Kakak bacakan dulu. Tahukah kamu, bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Di sana sangat dingin, apalagi di kutub selatan. Sepanjang tahun, lapisan es selalu menutupi kutub selatan. Apakah es di kutub selatan bisa mencair? Bisa. Es di kutub selatan akan mencair jika suhu di bumi naik terus-menerus. Kenaikan suhu bumi terus-menerus disebut pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh perilaku manusia. Contohnya adalah penebangan pohon atau polusi udara. Mencairnya es di kutub selatan akan membahayakan kehidupan. Runtuhnya es bisa menyebabkan tsunami. Tsunami itu banjir yang sangat besar sekali dari laut ya. Es yang mencair juga akan mengalir ke lautan. Jika air laut semakin banyak, maka pulau-pulau bisa tenggelam. Nah, ini gambarnya ya. Nah, indikator yang ke-9, membandingkan hal utama dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Nah, di sini ini adalah salah satu contoh akibat mencairnya es kutub selatan terhadap kehidupan beruang kutub. Nah, gambar pertama ini sebelum kutub selatan mencair. Jadi saljunya masih banyak, masih penuh. Nah, gambar yang kedua ini setelah mencair karena adanya pemanasan global. Jadi saljunya tinggal sedikit. Saljunya mencair berubah jadi air. Menurutmu gambar mana yang menyebabkan suhu bumi naik? A. Penebangan pohon. B. Penangkapan ikan. C. Polusi udara. Pertanyaannya kakak ulangi ya.
menurutmu mana yang menyebabkan suhu bumi naik? Nah, pada bacaan yang sebelumnya, nih perhatikan ya. Pemanasan global disebabkan oleh perilaku manusia. Contohnya adalah penebangan pohon dan polusi udara. Menurutmu, mana yang menyebabkan suhu bumi naik? Jawabannya adalah polusi udara. Penebangan pohon ini sebenarnya juga bisa, tapi yang paling yang sesuai teks tadi ya, bisa penebangan pohon atau polusi udara. Seperti itu. Indikator yang ke-10, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Nah, di sini perhatikan ada sebuah bacaan judulnya Kebun Binatang, dan ini ada gambar anak kecil yang sedang memberikan makan pada monyet. Kebun binatang. Willy diajak ayah ke kebun binatang. Di sana, Willy melihat gajah, jerapah, siamang, dan panda. Saat pengunjung datang, beberapa kera pergi. Mereka memanjat dan bersembunyi di atas pohon. Padahal ada yang ingin memberi makanan. "Ayah, apa aku juga boleh memberi makan?" tanya Willy pada ayah. "Tidak, nak, petugas sudah memberinya," jawab ayah. "Tapi ayah, berbagi itu kan baik," kata Willy. "Betul, tapi nanti mereka bisa sakit jika salah makan." Kemudian Willy mengangguk, menyetujui pernyataan dari ayahnya. Pertanyaannya, perhatikan gambar di atas. Apakah tindakan yang dilakukan anak itu tepat? Nah, di sini ada anak yang mau memberi makan atau yang memberikan makan kepada kera atau monyet ya. Apakah tindakan yang dilakukan anak itu tepat? A. Tepat. Kita harus berbagi makanan dengan hewan di kebun binatang. B. Tidak tepat. Kita tidak boleh memberi makan hewan di kebun binatang. C. Tidak tepat. Makanan yang diberikan seharusnya buah-buahan, bukan buah-buahan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Tidak tepat. Kita tidak boleh memberi makan hewan di kebun binatang. Mengapa jawabannya B? Karena di sini ada pernyataan ayah nih, perhatikan. Betul. Tapi nanti mereka bisa sakit jika salah makan. Jadi tidak bisa sembarang makanan kita berikan kepada hewan yang ada di kebun binatang. Takutnya kalau mereka salah makan nanti bisa sakit. Dan binatang yang ada di kebun binatang itu sudah diberi makan oleh petugasnya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Seperti itu ya. Nah, demikianlah tadi adik-adik materi tentang soal dan pembahasan AKM pada AKM literasi ya, pada asesmen nasional tahun 2021 untuk bagian yang pertama. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.